ternyata di Aceh ini baru satu kota Mhm. yang benar-benar semua masyarakatnya sudah menggunakan jamban Mhm. sebagai sarana buang air besar, itu kota. Negara kita termasuk negara yang disebut dengan fatherless, ya, Mhm. artinya Sekarang ini definisi stunting itu masih morat-marit, masih beda-beda. Perlu diluruskan, Bu ya. ya, Apakah ya, dengan pemberian kue untuk anak PAUD itu sudah cukup mencegah stunting atau sebetulnya stunting itu gimana, Bu? Bisa dijelaskan dulu. iya, jadi memang rekan Sago sekalian, panggilannya rekan Sago Rekan ya. Sago. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara stunting, terutama buat saya sendiri, itu kan sudah kita coba mendalami stunting sejak tahun 2018 ya, Mhm. artinya sudah 4 tahun yang lalu. Nah, kenyataannya sama tadi Mhm. seperti Mas Yudi sampaikan, di masyarakat itu orang masih bertanya-tanya sebenarnya itu stunting seperti apa. Mhm. Kemudian siapa sebenarnya yang menjadi sasaran kita kalau kita Mhm. bicara stunting ini ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke definisi dari stunting, itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Nah, cara Mhm. lihatnya seperti apa? Jadi kalau kita bandingkan dengan temannya itu tingginya nggak sama ya. Mhm. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, bisa terjadi karena si anak ini mengalami masalah gizi kronis. Nah, Mhm. jadi ada permasalahan gizi yang dialami oleh si anak sehingga kalau kita lihat ketika dia bermain dengan teman-temannya itu ada perbedaan dari tinggi badan ya. Mhm. Nah, makanya juga WHO juga sudah menetapkan ada standar-standar normal ya, ada Mhm. Mhm. nilai-nilai normal antara tinggi badan anak dengan usianya ya. Ketika Mhm. si anak tidak bisa mencapai itu, itulah yang dikatakan Stunting. stunting ya. Dampaknya gimana, Bu? Nah, Kalau sudah divonis stunting, mm-mm. kerugiannya di mana sih? Apa yang nggak akan dicapai nanti? Iya, jadi memang stunting ini kita katakan masalah besar ya. Mhm. Kenapa kita sebutkan sebagai masalah besar? Karena yang pertama dia terjadi di saat hamil, itu Mhm. proses terjadinya. Kemudian baru terlihat di saat usia 2 tahun. Nah, jadi Hmm. kadang-kadang orang tua suka lost ya, merasa Terlambat tahu terlambat ya? tahu, merasa Mhm. biasa-biasa saja Mhm. ya. Apalagi misalnya anaknya ini jarang dipantau. Mhm. Katakanlah kalau di masyarakat jarang dibawa ke posyandu karena Mhm. ada sebagian masyarakat kita menganggap kan hanya cuma nimbang dan ngukur Hmm. tinggi badan. Nah, itu Iya, kan nggak nggak penting-penting banget penting. ya. Toh anak saya juga nggak Mhm. kenapa-kenapa. Nah, Mhm. malahan lagi ada di masyarakat yang berprinsip seperti ini, stunting itu nggak masalah. Saya Mhm. pernah ketemu ada ibu punya anak yang menurut kita dia sudah stunting ya. Mhm. Kemudian kita menyampaikannya kan juga dengan harus melihat-lihat si ibu. Nah, Mhm. waktu kita sampaikan, "Ibu, ini kayaknya si adik terlihat agak kecil ya, Mhm. Bu." Nah, kalau kita bilang stunting, ada sebagian masyarakat itu menganggap aib, Marah. marah ya seperti itu. Nah, tahu nggak jawabannya, Mas Yudi? Jadi waktu saya sampaikan itu, ibunya langsung bilang, "Bu, gak apa-apa Bu, anak saya kecil. Saya dulu Bu, kata ibu saya, lebih kecil dari dia. Mhm. Coba Ibu lihat sekarang badan saya." Nah, jadi patokan ibunya adalah dia yang saat ini ya. Iya. Jadi artinya memang banyak masyarakat kita yang tidak menyadari bahwa Mhm. sebenarnya anaknya itu sudah mengalami satu kondisi yang kita Iya. sebut Iya. stunting. Nah, dampaknya apa? Bicara dampak, oke, sekarang mungkin hanya terlihat dia lebih kecil dari Iya. temannya, tetapi yang kita sayangkan adalah dari segi kognitif ya. Dari segi Mhm. kognitif artinya kemampuan anak itu akan lebih rendah dibandingkan Mhm. teman-temannya. Jadi Oke. bisa mungkin kita lihat di saat dia nanti sekolah, Mhm. pencapaian prestasi di sekolahnya Mhm. akan berbeda ya. Kemudian yang dikhawatirkan itu adalah ketika dia dewasa. Mhm. Nah, ketika dia dewasa, karena dia tadi punya kemampuan kognitif yang sudah berkurang, artinya produktivitas dia kan juga akan menurun. Nah, Betul. jadi mau cari kerja kemana nanti susah Iya. diterima, Mhm. mau berbuat apa dia sudah tidak punya kemampuan untuk berpikir, tidak Mhm. kreatif ya, Mhm. tidak inovatif. Nah, itu mungkin dari segi sosial Mhm. ekonominya. Nah, kemudian dari segi fisiknya, Mhm. jadi pada anak-anak yang stunting ini cenderung ke depan mereka akan mengalami berbagai masalah kesehatan, terutama Mmm. penyakit-penyakit misalnya berkaitan dengan penyakit Mhm. jantung Mhm. ya. Mhm. Kemudian juga berisiko obesitas karena mungkin sekarang dilihat dia stunting kemudian penanganannya nggak Mhm. sesuai,
jadi Betul. berlebihan ya, dan juga berbagai Jadi penyakit fisik begitu lain. rekan Sago ya, berarti Iya, dampak jangka panjangnya iya, itu. iya. Jadi orang mungkin merasa tidak penting karena di masa anak-anak nggak Eh, melihat iya, langsung. iya, iya. Oke, kalau kita melihat penjelasan Ibu Wirda tadi, terdapat benang merah ya. Iya, Misalnya Aceh angka stunting iya, tinggi. betul. Terus ketika nilai status pendidikan, Mm-mm, misalnya mm-mm, nilai UAN, itu mm-mm. kita dari Aceh juga Bisa rankingnya tinggi, tapi tinggi dari dari belakang, belakang. ya, Ya, betul. Ya, berarti kaitannya seperti itu, Bu ya? bisa ada korelasi, walaupun kan kita nggak bisa bilang tanpa ada evidence base ya, tanpa ada pembuktian, mungkin perlu dikaji. Nah, ketika anak-anak misalkan UN ya, itu yang kita lihat, misalnya yang tadi nilai-nilainya rendah, nah kita perlu telusur ke belakang nih dari segi riwayat dia masa kecil seperti apa ya, karena itu kan ada banyak faktor. Nah, memang kalau bicara stunting Aceh masih juara 3. Masih juara 3. Iya. Dari belakang, tapi kita berharap rilis SGI di akhir tahun ini kan udah akhir tahun ya, Ya. mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah publish, mudah-mudahan sudah turun. Kalau Amin, kemarin mudah-mudahan. kita tahun akhir 2021 masih di angka 33,2, berharap udah turun karena kan 2024 harus 14%, itu target Oke, pemerintah, ya. seperti itu. Jadi kita sudah tahu nih stunting apa, sekarang bagaimana mencegahnya. Iya. Ada protes belakangan dengan beberapa program pemerintah. Saya pikir itu karena ketidaktahuan ya. Iya, iya, betul. Mirisnya sekali, yang protes itu orang kesehatan, Bu. Misalnya ada program pemberian tablet tambah darah pada remaja. Iya. Apa hubungan pemberian tablet tambah darah pada remaja dengan penurunan stunting? Iya. Berarti mereka belum tahu cara pencegahannya. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan mencegah stunting itu gimana, Bu? Iya. Jadi benar sekali Mas Yudi ya, jadi rekan Sago sekalian. Nah, bicara stunting itu tidak hanya bicara anak ya, tapi bicara diawali dari calon ibu. Calon ibu. Nah, siapa calon ibu? Kalau Remaja. sekarang remaja, betul sekali. Jadi ya. tablet tambah darah itu nggak salah ya? Enggak, Ya. justru itu yang harus kita dukung ya, karena usia SMP, usia SMA ya, itu kan usia remaja. Nah, kenapa mereka butuh tablet tambah darah? Semua kita tahu di usia SMP dan usia SMA itu seorang remaja putri, jadi bukan remaja putra Ya, putri aja. Di remaja putri itu mereka mengalami menstruasi. Jadi setiap bulannya ada darah yang keluar ya. Walaupun itu adalah alamiah, tetapi kalau tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan kondisi anemia yang kita sebut dengan kurang darah ya, seperti itu. Nah, jadi hal lain lagi, sudah mereka tadi ada keluar darah setiap bulan. Kalau kita lihat anak-anak yang remaja saat ini kan paling jaga tentang badan ya, sehingga dari segi konsumsi asupan gizi itu sudah kurang diperhatikan. Jadi ada remaja yang kadang-kadang tidak mau makan sama sekali supaya jangan terlihat gendut, kan seperti itu. Diet yang salah ya, Bu. Diet yang salah, atau makannya sembarangan. Suka jajan, senengnya bakso, somai, yang kadang-kadang komposisi gizi yang harus mereka dapatkan itu tidak sesuai ya. Nah, makanya tadi bicara pencegahan stunting, ayo mulai dari tadi remaja putri ya. Iya, nah dari mereka. Nah, kenapa remaja putri? Karena nanti yang akan ketika dia menikah, yang akan hamil itu kan pasti mereka. Nggak mungkin laki-laki yang hamil ya. Nah, makanya itu yang pertama di remaja putri. Nah, kemudian di ibu hamil. Nah, ibu hamil ini menjadi fokus kita karena 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode emas ya. Periode emas 1000 hari pertama. Iya, yang kita harus jaga supaya stunting ini tidak terjadi. Nah, ibunya ini harus mendapatkan asupan gizi yang tepat ya. Juga ibunya harus mengkonsumsi tablet besi. Sama kalau tadi remaja putri seminggu 1. Kalau ibu hamil, dia selama kehamilan itu minimal 90 tablet minimal. Jadi dia bisa minum lebih dari itu gitu ya. Maksudnya 90 tablet selama kehamilan? Iya, selama kehamilan itu minimal. Jadi minum di setiap hari. Kalau setiap hari 31 bulan juga boleh? Boleh, nggak apa-apa. Itu minimal 90 tablet, artinya selama dia hamil itu 9 bulan ada 90 tablet besi yang dikonsumsi ibu ya, seperti itu. Jadi
ada ibu hamil yang mungkin merasa nggak enak atau apa pada saat minum tablet besi, mereka tidak menyadari bahwa itu sangat berpengaruh dengan bayi yang dikandungnya ya. Kemudian ibu hamil juga harus periksa kehamilan. Sekarang kita sudah luar biasa loh Mas Yudi. Jadi rekan sago sekalian, sekarang ibu hamil di puskesmas itu sudah ada layanan periksa USG. Jadi dokter-dokter di puskesmas itu sudah dilatih. Kalau dulu kita kan kalau mau periksa USG harus ke dokter spesialis, bayar mahal. Sekarang gratis. 2 kali selama kehamilan itu gratis. Jadi kita bisa datang ke puskesmas, kemudian periksa dan kita mendapatkan layanan itu. Dan sekarang hampir semua puskesmas di Aceh sudah ada fasilitas itu. Jadi tinggal datang, dan selama kehamilan kan seorang ibu harus memeriksakan kehamilan minimal juga 6 kali ya. 6 kali dia harus cek diri. Jadi semakin mendekati persalinan ya dia harus datang minimal 2 kali di bulan tersebut ya, seperti itu. Jadi itu bicara di pencegahan di ibu hamil. Jadi tadi ada minum tablet besi, kemudian periksa kehamilan, kemudian juga harus makan makanan yang bergizi ya. Di samping nanti stimulasi lain, misalnya bagaimana dia menciptakan hubungan dia dengan si janin ya, masih misalnya ngajak ngobrol. Nah, satu lagi yang paling penting Pak Yudi adalah jangan sampai kita lupa peran ayah ya. Jadi saat ini kita mendengar bahwa negara kita termasuk negara yang disebut dengan fatherless ya. Artinya peran ayah itu menjadi sangat kurang ternyata ya. Jadi seakan-akan urusan mengurus anak itu adalah urusan ibu ya, seperti itu. Pokoknya kalau udah bicara anak ya udah ibu aja. Jadi mulai dari nyuci si ibu, masak si ibu, ngantar sekolah ibu, jemput si ibu, semuanya pokoknya si ibu. Harusnya bisa dibagi dengan ayah. Iya, harus. Contohnya apa Bu yang bisa ditolong ayah nih? Jadi begini, dari hasil penelitian ternyata menghadirkan ayah di meja makan di saat anaknya makan itu meningkatkan jumlah asupan makanan si anak. Jadi makan bersama. Iya, makan bersama, makan ditemenin ayah ya. Terus ayahnya juga nyuapin, itu kan bukan hal yang maksudnya yang tabu dilakukan ya. Walaupun mungkin tadi mohon maaf ada di kepala ayah-ayah, udah pokoknya urusan makan emaknya aja kan, seperti itu ya. Jadi ternyata itu yang juga harus kita perhatikan ya. Baik Bu, tadi 1000 hari pertama mulai dari terjadi konsepsi ya. Mulai pertama ada janin sampai kalau 1000 hari itu sampai usia berapa 2 tahun? Sampai 2 tahun. 2 tahun. Setelah bayi lahir itu berarti masih masa pencegahan ya Bu untuk stunting. Apa yang harus dipersiapkan kalau udah lahir? Iya, kalau sudah lahir 6 bulan pertama tentunya ASI eksklusif. Wah, itu harus ya. ASI eksklusif. Iya. Walaupun iklan susu heboh ya. Sekarang kita artinya begini ya. Kalau dulu bisa misal gini, begitu anak lahir, alasannya air susu ibunya nggak keluar, nah terus kasih susu formula. Jadi sekarang yang kita inginkan adalah ASI eksklusif, karena ternyata tidak ada makanan yang bisa menggantikan kandungan ASI ibu. Kandungan ASI itu sudah sempurna. Sudah sangat sempurna. Dan jadi kita jangan khawatir ketika misalnya hari pertama si ibu belum keluar ASInya, langsung tetap aja disusui untuk merangsang si anak agar dia tetap bisa mendapatkan ASI. Karena dengan isapan-isapan dari si anak ini kan akan merangsang untuk kelenjar-kelenjar yang ada di payudara itu kan memproduksikan ASI. Jadi kalau di awal-awal agak sulit, ibu jangan kecewa dulu. Jangan frustasi. Karena ketika sudah tidak dihisap lagi oleh bayi, nggak ada lagi. Iya, rangsangannya kan sudah menurun dan bahkan bisa berhenti ya Pak. Jadi kalau kita misalnya tadi di usia dia setelah 6 bulan pertama sekali ada IMD, inisiasi menyusui dini, itu adalah langsung lahir anaknya taruh di perut ibu biar dia cari puting susunya ibu untuk dia menyusui. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Iya. Setelah itu lanjut dengan pemberian makanan pendamping ASI. Ada pemikiran nih Bu ya, di keluarga saya juga masih itu. Kalau nggak kasih susu nanti dibilang ayahnya pelit.
takut habis uang katanya. Iya, jadi ini ya maksudnya belilah susu dan beli yang paling mahal ya. Gengsi itu gimana, Bu? Ya, jadi itu adalah sebenarnya pendapat yang kurang tepat. Keliru, Bu ya. Keliru. Jadi yang harus kita lihat saat ini pun, kalau dulu kan waktu zamannya saya, sekarang saya kan sudah tua ya. Waktu zamannya saya muda, kita ingat bahwa yang disebut makanan bergizi itu kan 4 sehat 5 sempurna. Ada sempurnanya susu. dengan susu. Yeah. Nah, ternyata sekarang nggak perlu susu. Kita mengenal dengan makanan dengan menu 5 bintang. Jadi dia cukup ada kandungan karbohidrat, protein, kemudian hewani dan nabati ya, kemudian sayur-sayuran dan buah, plus dengan air putih itu sudah mewakili kandungan susu tadi. Nah, jadi jangan khawatir disebut pelit ketika seorang ayah tidak memberikan susu. Justru itu ayahnya ini ya, apa sih istilah sekarang, smart ya. Jadi ayahnya punya visi yang baik, artinya dia nggak butuh susu, tapi dia cukup menyediakan bahan-bahan makanan yang bergizi dan memastikan anaknya mendapatkan asupan makanan yang tepat. Kita abaikan komen netizen, Bu, ya. Iya, biarkan netizen berkata ya. Kita harus punya prinsip ya, seperti itu ya. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui stunting ini, dan kita tadi sudah tahu definisinya, sudah tahu dampaknya bagaimana kalau anak stunting, dan juga bagaimana pencegahan stunting 1000 hari pertama. Kalau kita berbicara peranan ini, Ibu, kan peran ibu, ada peran pemerintah kampung. Kalau ibu gimana nih perannya dalam pencegahan stunting? Ya, jadi kalau dalam penanganan stunting ini ya, dia kan dikenal dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Nah, kalau yang tadi spesifik tadi itu tuh areanya kesehatan. Yang mungkin tadi kita sudah menyinggung, ada juga dia sensitif. Sensitif ini adalah ada pihak-pihak yang memang ikut bersinggungan dengan kejadian stunting. Contoh kita katakan kebersihan lingkungan ya. Nah, kebersihan lingkungan ini juga menjadi penting. Karena apa? Ketika lingkungan tidak sehat, misalnya air bersih, ketidaktersediaan air bersih itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan stunting. Atau ketika di rumah nggak punya jamban, nah ini menjadi masalah besar ya. Kemarin ketika kita dengar paparan dari Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, ternyata di Aceh ini baru satu kota yang benar-benar semua masyarakatnya sudah menggunakan jamban sebagai sarana buang air besar, itu kota Banda Aceh. Kalau yang lain-lain masih belum. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi kalau tadi ditanya peran ibu tadi harus bisa menyiapkan menu yang tepat untuk anaknya, harus menciptakan kebersihan lingkungan, harus mendidik anak-anaknya dan anggota keluarga berperilaku hidup bersih dan sehat. Bapak juga harus ikut ya, nggak ibu aja ya. Nah, terus kalau yang pemerintah kampung ya tadi, jadi misalnya juga sekarang kan kalau kita lihat di kampung itu dari pemerintah pusat sangat besar ya anggaran dana kampung yang diberikan untuk setiap kampung. Nah, jadi dan ada kebijakan yang yang mengatur bahwa salah satu prioritas dari dana kampung ini adalah di bidang kesehatan khususnya untuk stunting. Nah, jadi kayak perangkat kampung itu harus betul-betul peduli, harus bisa menyediakan anggaran ya, dan dia juga harus bisa memfasilitasi dan juga menyambung ya, menyambung artinya bisa jadi sebagai koordinator, jadi menyediakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengatasi stunting. Jangan juga nanti aparat penegak aparat kampung mispersepsi soal stunting. Nanti mereka berpikir kasih kue untuk anak sekolah. Jadi perlu juga peningkatan pengetahuan ya Bu, untuk perangkat kampung. Iya, betul. Itu betul sekali Mas Yudi yang seperti itu ya. Nah, jadi kita boleh lihat salah satu contoh kabupaten kota yang sudah melakukan itu. Itu ada di Bener Meriah. Jadi di Bener Meriah bupatinya mencoba membuat
penanganan stunting ini benar-benar terintegrasi ya. Iya. Jadi terintegrasi mulai dari level Gampung sampai ke level kabupaten ya. Jadi kalau di sana rejenya kita tanya stunting tuh udah jago. Iya. Nah, karena beliau Udah sudah nyambung, paham ya, karena beliau sudah paham, Iya. akhirnya kan program-programnya sudah tepat sasaran. Oke. Misalnya kayak pemberian makan tadi. Nah, pemberian makan tadi itu harus ada aturannya, harus melibatkan tenaga kesehatan ya, harus ada konsultan gizinya, dalam hal ini tenaga gizi puskesmas. Jadi nggak boleh asal-asalan ya dalam hal penanganan stunting ini. Terima kasih Bu Wirda untuk topik penanganan stunting, bagaimana kita supaya bisa mencegah stunting. Mudah-mudahan rekan Sago yang sudah nonton tidak salah arti lagi dengan stunting. Ya, harus sering dengar stunting tapi kadang-kadang definisinya sering salah, Bu ya. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa sangat membantu rekan Sago untuk mengetahui tentang stunting. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.